أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، بإذن الله وتوفيقه insyaallah kita akan membahas kembali kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, yang diikhtisarkan kitab tersebut oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Maziyad hafizahullah. Kita ada di halaman 8 dari kitab Arabiknya dan di halaman 10 dari kitab terjemahan cetakan Darul Haq. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah adalah ta'rifun niyyah, pengertian tentang niat. Pengertian tentang niat dan perkataan-perkataan salaf tentang niat. Dan jika waktu bisa berlanjut, insyaallah akan kita bahas masalah al-hijrah. Taib, ta'rifun niyati fil lughati wal istilah. Definisi atau pengertian niat dari segi bahasa dan istilah. Dikatakan di sini oleh Ibn Rajab rahimahullah, an-niyatu fil lughati naw'un minal qasdi wal iradah. Niat secara bahasa adalah suatu macam dari maksud dan keinginan, tujuan dan juga kehendak. Maka itu niat secara bahasa. Apa-apa yang menjadi tujuan, maka itu adalah niatan. Dan apa-apa yang dikehendaki, maka itu adalah niatan. Tapi diingatkan bahwasanya ini hanya terjadi pada manusia dan juga jin. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang disebut niat. Allah meniatkan, enggak. Tidak, ya. Tetapi Allah taala disifati dengan iradah. Dengan iradah. Ya, dengan iradah, yaitu keinginan. Tapi tidak disifati dengan niat. Kemudian pembahasan niat berikutnya adalah dari segi istilah syar'i yang disinggung oleh para ulama, dan ini penting sekali, ikhwan. Karena niat itu ada di setiap titik dari bab fiqih. Bahkan niat juga bisa masuk ke dalam aqidah, tauhid ataupun syirik. Sehingga pembahasan niat ini hampir selalu dikaitkan dengan agama. Dan ada hukum di balik niatan tersebut. Maka dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah, wan niyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bima'nayain. Niat dalam istilah ulama
itu berkisar pada dua makna. Dua makna. Yang makna pertama, bima'na tamyizil ibadat ba'dihha an ba'd, yaitu niat semakna dengan apa? Membedakan ibadat demi ibadat, membedakan antar ibadah. Niat sebagai pembeda antar ibadah. Katamyizi salati zuhri min salati al-asri mathala. Contoh, membedakan antara salat zuhur dengan salat asar. Karena kedua-duanya sama-sama 4 rakaat dengan 2 tasyahud dan sekali salam terakhir. Bentuknya sama. Maka yang membedakan apa? Niat. Maka yang membedakan adalah niat. Contoh lainnya, wa tamyizi siyami Ramadan min siyami ghairih. Membedakan puasa Ramadan dengan puasa lainnya. Karena sama-sama bentuknya puasa. Tetapi yang membedakannya adalah niat. Ini masih yang pertama. Ya, tadi yang pertama apa? 1A. Membedakan antar ibadah. Sama-sama ibadah, formatnya sama, surah dan gambarnya sama, tapi yang membedakan adalah niat. Kemudian 1B, au tamyizi al-ibadati min al-adat, bima'na tamyiz al-ibadat min al-adat. Membedakan mana yang ibadah dan mana yang adat. Adat itu kebiasaan. Karena tidak semua perbuatan itu serta-merta ternilai ibadah. Boleh jadi dia melakukan hal tersebut karena adat. Katamyizil ghusli minal janabati min ghusli tabarrudi wa tanadhuf. Niat itu seperti diantara membedakan mandi junub dengan mandi tabarrud, yaitu untuk mendinginkan diri, atau tanadhuf cuman buat bebersihan aja. Ya, mandi supaya seger. Maka mandi supaya seger ini masuk ke bab al-adat, bukan ke bab al-ibadat. Pada asalnya begitu. Ya, bentuk mandinya sama, air yang dipakai juga air yang modelnya sama, tetapi yang membedakan di sini adalah niat. Bagaimana perbedaannya? Dia mandi junub, niatannya ibadah mandi junub. Dia mandi supaya segar, niatannya hanya untuk supaya segar, maka tidak ada ganjaran pahala di balik niatan segar itu. Kecuali kalau niatan segar itu wasilah supaya dia bisa sholat dengan lebih khusyuk, maka ini berarti niatan ibadah juga. Ya. Wa nahwi dzalik dan lainnya. Saya kasih contoh. Kita ini kalau menikah, apa tujuannya? Kalau tujuannya menikah agar memperbanyak keturunan supaya umat Islam ini makin banyak, maka menikah di sini tergolong ibadah. Karena niatannya seperti itu, niatannya untuk Islam. Kalau menikah niatannya supaya menjaga kemaluan dan pandangan matanya, maka ini juga niatan nikah ibadah. Kalau niatan nikahnya ini untuk bakti sama orang tua, karena orang tua ingin punya cucu cepat-cepat misalnya, maka ini juga bisa berniatan ibadah sebagai bakti pada orang tua. Baik. Pertanyaannya, kalau dia nikah karena tersinggung dengan pertanyaan teman-temannya di setiap lebaran, kapan nikah? Dia udah bosan dan muak dengan pertanyaan itu. Akhirnya dia habis lebaran nikah. Maka ini niatannya ibadah bukan ya, kawan? Bukan ibadah.
Ya, kenapa? Karena dia tidak ada nafas ibadahnya. Dia hanya apa? Supaya tidak disinggung teman-teman lagi, selesai. Maka nggak ada nilai ibadahnya. Ya, begitu. Dalam urusan pernikahan pun begitu. Dalam urusan jual beli pun begitu. Membedakan antara ibadat dengan adat. Kalau misalnya dia jadi pedagang karena gak enak kakak sama adiknya dan ayah ibunya seluruhnya pedagang, dia gak enak kalau gak dagang sendiri, harus dagang juga. Maka ini kembali ke adat, bukan ke ibadah. Tapi kalau di balik perdagangan dia itu tujuan dia adalah untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah kepada anak istri, maka ini menjadi niatan ibadah. Gitu. Jadi makna niat atau fungsi niat atau maksud dari niat versi pertama pas 1A membedakan antar ibadah yang formatnya sama, bentuknya sama, rupanya sama. 1B membedakan mana yang ibadah, mana yang tradisi atau kebiasaan. Nah, itu 1B. Kemudian yang 2, makna kedua dari niat yaitu bimakna tamyizil maqsudi bil amal, yaitu membedakan maksud dari amalan, tujuan melakukan amal itu apa. Maksud di sini tujuannya, pihak yang dituju atau dalam rangka tujuan apa atau siapa. Wa hal huwa Allahu wahdahu la syarikalah. Apakah maksud dari amalan tersebut adalah Allah satu-satunya tanpa sekutu untuknya, am ghairuhu, atau tujuannya selain Allah, am Allahu wa ghairuh, atau tujuannya adalah Allah sekaligus selain Allah. Ada 3 posibilitas orang beramal. Tujuan, dari segi tujuan beramal, dari segi objek yang dimaksudkan dengan amalan tersebut. Ada yang murni untuk Allah, ada yang murni untuk selain Allah, dan ada yang untuk Allah sekaligus untuk selain Allah. Ini semua masuk ke bab niat. Wa hadhihi an-niyatu hiya allati yatakallamu fiha al-'arifuna fi kutubihim fi kalamihim 'ala al-ikhlasi wa tawabi'ih. Niat yang semacam inilah yang dibincangkan oleh orang-orang arif di kitab-kitab mereka dalam perbincangan mereka tentang ikhlas dan segala hal yang berkaitan dengan ikhlas. Ini berarti masuk ke dalam bidang tazkiyatin nufus dan aqidah. Tazkiyatun nufus dan aqidah. Wa hiya allati tujadu katsiran fi kalamis salafil mutaqaddimin. Dan makna niat inilah yang ditemukan banyak dari kalangan, dari ucapan-ucapan para salaf, bahwa kita itu harus ikhlas dalam beramal. Harus ikhlas dalam beramal. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, "Wan niyatu fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummati innama yuradu biha hadzal ma'na tsani ghaliban." Niat dalam ucapan Nabi, hadis Nabi tentang niat, atau ucapan salaf tentang niat, itu rata-rata maksudnya adalah versi kedua dari makna tadi, yaitu mana yang dituju, Allah atau selain Allah, atau sekaligus keduanya. Fahiya hina idzin bimakna al-iradah. Ya, kalau begitu biasanya di dalam hadis Nabi dan kalam ulama salaf, makna niat di sini adalah kemauan, tujuannya untuk apa dia beramal. Walidzalika yu'abbaru anha bilafzil iradati fil Qur'anil Karim. Oleh karena itu
niat banyak diungkapkan dengan kata iradah, kehendak dalam Al-Quran Karim. Contohnya firman Allah di surat Ali Imran ayat 152. Kata Allah, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ya, sebagian kalian tuh murni pengen dunia, sebagian kalian murni pengen akhirat. Iya, tapi ketahuilah jemaah, orang yang menginginkan akhirat itu tidak berarti dia itu anti dunia, enggak juga, ikhwan. Dan biasanya orang yang menginginkan dunia murni, dia anti akhirat. Ya. Begitu ya. Jadi di sini jangan disangka seolah-olah minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah, seolah-olah orang yang menginginkan akhirat dia melupakan dunia sama sekali. Tidak. Karena barang siapa yang melupakan dunia sama sekali, maka dia melanggar. Karena dalam nasihat dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Dan maksud ulama-ulama zuhud dan ulama tazkiyatun nufus dalam masalah inqita'anid dunya, memutuskan diri dari dunia, kita alihkan maksudnya adalah tidak menjadikan dunia sebagai akbaru hammina, yaitu kegalauan yang paling terbesar kita. Jangan. Ya. Jadi orang yang memang dia menginginkan akhirat, dia akan menjadikan dunia pijakan untuk menggapai akhirat. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang menginginkan dunia, biasanya dia anti akhirat, bahkan membeli dunia dengan akhirat mereka. Ini perbedaannya jemaah sekalian. Kemudian di surat di sini syahidnya adalah lafal yuridu, menginginkan. Artinya siapa di antara kalian ada yang meniatkan amalannya untuk dunia semata. Itu corong tujuannya itu dunia belaka. Dan di antara kalian ada yang meniatkan amalannya untuk akhirat. Benar-benar. Itu kata Allah. Kemudian di surat Asy-Syura ayat ke-20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Ini ajaib nih. Siapa yang menginginkan panen akhirat, nazid lahu fi harthih. Ya, ini banyak laron ya, kawan ya. Apa anak doang apa antum juga? Semua dia sepakat ya, ijma kita berlaron ya. Ada sedikit mungkin intermezzo mengenai binatang ya, kawan. Ini laron ini kan binatang yang sangat sensitif. Kita gesek dikit dia cedera dia. Oleng kakinya atau gimana ya. Karena ini makhluk yang lemah. Ini buktinya nih ada di satu nih. Mungkin kena tangan Anda langsung dia sekarat. Tadi duha, apa namanya binatang biawak ya. Ada binatang biawak. Sepertinya dia anak-anak lagi duduk, kemudian tetibanya Anda melihat semacam apa? Ekor yang loreng-loreng gitu. Loh, ini apa nih gerak-gerak? Ternyata biawak, dia lagi di depan Anda. Ini diantara yang Allah tampakkan di hari ini. Maka kemudian kenapa binatang itu di biawak ini mungkin seginilah kira-kira, itu bersikap aneh dia.
seperti menggeliat gitu. Kemudian tiba-tiba dia telentang seperti memperlihatkan ke ana ada luka di sininya, di bagian leher bawah. Ternyata ada merah di situ. Ana menduga dengan kuat ini di samping jalanan dia habis nyebrang, enggak nengok kanan enggak nengok kiri ya. Akhirnya mungkin ya wallahualam mungkin kena sedikit keserempet dengan ban motor tertentu lah mungkin ya. Ya. Entah karena itu atau memang di situ ada pohon atau jatuh dari pohon, ana tidak tahu. Ana tidak tahu. Pokoknya cedera di sini. Dia menggeliat gitu, diam gitu. Ana diemin aja. Ya karena dia diam kan enggak ngomong, ya ana diemin ya. Sekian 5 menitan dia masih kayak gitu. Ana mengira ini udah mati apa masih hidup ya? Ya. Maka kemudian ana gerakin pakai sendal. Ana pegang sendal terus gini. Ternyata dia masih kayak gini bewaknya. Masih menggeliat, tapi dia enggak bisa berbalik badan, masih telentang. Maka kemudian ana telentangin dia. Mulai dia telentang tapi masih oleng gitu. Ya. Bingung dia kan? Ya. Kemudian dia telentang lagi gitu loh. Udah kayak sulit, ya Allah katanya. Ya Allah sembuhkanlah binatang ini. Kesian ngeliatnya, kesian. Lagi telentang lagi. Kemudian ada pemilik warung malah ngambil kucingnya. Dan naruh kucing di atas itu supaya mungkin maksudnya pemilik warung itu supaya dimakan gitu loh, mangsa nih, to'am, ya rezeki gitu kan. Tapi ana tahu karakter kucing ikhwan. Kucing kalau menemukan binatang yang dalam keadaan seperti ini, itu kucing malah justru umumnya tidak makan, malah dijadikan apa? Mainan. Beda antara kucing mendapatkan binatang mangsa yang dia buru sendiri dengan mendapatkan mangsa yang mungkin sudah tergelepar dan enggak jelas. Itu dijadikan mainan. Ya ana enggak terima, ini jangan dijadikan mainan. Akhirnya dia bilang ke pemilik warung ini, kalau misalnya kucingnya itu malah dijadikan mainan mas sama kucing. Jadinya apa jadinya ikhwan? Jadi ta'zib. Ta'zib itu apa? Menyiksa. Maka kemudian ana enggak perlu izin sama kucingnya, ana ambil itu si apa nama binatangnya, biawak. Ana cari kebun, ana taruh kemudian, baru dia kemudian di kebun mulai berjalan. Apa hikmahnya ikhwan di sini ikhwan? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau gini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya kata Allah Ta'ala, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku, yaitu Allah tidak akan berbuat zalim, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian menyembelih, fa ahsinu, maka berbuat ihsan, berbuat baiklah dalam dzibhah, dalam bentuk penyembelihan tersebut, dalam perbuatan tersebut tuh setiap single dzibhah menunjukkan ismul marrah namanya, dalam nahwu namanya ismul marrah, yaitu perbuatan yang sekali itu saja harus betul-betul dilakukan dengan ihsan. Wa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kalian dalam konteks membunuh yang boleh membunuh, maka perbaguslah cara membunuhmu. Iya. Maka kalau emang mau membunuh biawak ini, jangan kemudian ditaruh kucing di situ. Kalau mau membunuh laron ini karena mengganggu antum,
maka bunuh langsung. Jangan antum siksa dengan pretelin kakinya, nggak boleh. Gitu ya. Iya. Bahkan sebagian ulama di antaranya Syekh Utsaimin, dan ini ijtihad ya, bisa benar bisa salah. Beliau memberikan fatwa larangan memberantas tikus dengan lem. Yang di kardus tuh kasih lem. Kemudian kena, dia memberontak gak bisa, makin parah malah. Dilarang oleh sebagian ulama, ikhwan. Kenapa? Karena dalam konteks ini antum membunuh tidak, tapi menyiksa iya. Iya. Maka bisa jadi dalam keharuman. Kenapa? Apa sisi menyiksanya? Walaupun niatan antum, kalau disesuaikan dengan hadis ini, niatan antum memberantas hasyarat dan binatang-binatang yang khabith, iya, niatan iya. Tetapi Nabi SAW menginginkan kita, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu mau bunuh, maka perbaikilah membunuh. Kecuali kalau pakai jebakan yang tidak menyiksa dia, tidak menyiksa fisiknya, maka boleh. Seperti apa yang kandang itu, jebakan tikus ya. Bahkan sampai yang jebakan tikus yang kalau dia ke sini terus cus gitu loh, seandainya dengan jebakan tikus yang dijepit tikus itu, sekali jepit pasti mati, boleh. Karena itu berbuat ihsan dalam membunuh. Tapi kalau pakai lem itu haram, ikhwan. Kenapa di sisi haramnya? Dia akan tersiksa dengan itu, dan lama dia tersiksanya. Iya. Begitu. Belum lagi binatang-binatang lain yang enggak ada kaitannya sama tikus, tapi boleh dibunuh. Kecoa. Ya. Kadang-kadang cicak kadang-kadang daftar diri tuh, ya ikutan. Jangan, kasihan. Tapi Ustaz, nanti paginya kita bunuh. Iya, paginya dibunuh. Itu tikus dari jam berapa coba di situ? Dari sepertiga malam terakhir, udah 4 jam di situ. Baru kemudian kita bunuh, kasihan dia 4 jam tersiksa. Maka jangan, cari cara lain. Cari cara lain. Taib. Jadi begitu, untuk lalu-lalu ini sabar aja. Kalau antum mau membunuh, bunuh dengan langsung, jangan dipretelin atau dipermainkan ya, begitu. Wallahu a'lam. Taib, kemudian sampai mana tadi kita? Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Siapa yang menginginkan perniagaan akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan dia dalam keuntungan tersebut atau perniagaan tersebut, ladang tersebut. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan ladang dunia semata, maka kami berikan nasibnya untuknya, kami berikan kepadanya. Tapi lihat di sini, ikhwan. Kalau antum perhatikan surat Asy-Syura ayat 20. Tanzimnya luar biasa. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, nazid lahu. Nazid lahu. Nazid artinya kami tambahkan. Lahu, buat dia. Lam, untuk milik dia. Buat dia. Ya, itu satu. Kemudian ditambah nazid lahu, buat dia dan ditambahkan oleh Allah pula berkah. Akan menjadi milik orang ini nanti di akhirat. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan ladang dunia, kami berikan buat dia dengan lafal nu'tihi. Bukan nu'ti lahu, nu'tihi. Itu satu, nu'tihi. Kami datangkan ke dia. Bukan untuk dia, kami datangkan padanya. Artinya harta dunia ini bagi orang yang meniatkannya itu malah sementara dan bukan miliknya, akan hilang. Nu'tihi, nu'tihi, bukan nazid, bukan lahu.
Kalau untuk akhirat, lahu, buat dia, buat orang ini nanti. Allah kasih. Kalau dunia nu'tihi saja. Dan itu pun yang pertama, dan itu pun kedua, dan tambahan minha. Minha di sini kata min di sini tab'id, untuk menyembagiankan. Kami berikan ke dia sebagian dari dunia saja. Sebagian di sini nggak berarti setengah, nggak mesti, kecil sebenarnya dari dunia. Kami kasih ke dia sekecil itu di dunia. Dan itu pun bukan punya dia nanti, karena bakal hilang itu. Ditambahkan lagi kerugiannya, wa ma lahu fil akhirati min nasiba. Dia tidak memiliki bagian apapun di akhirat karena selama ini dia cuma nyari dunia. Iya. Ya. Ikhwah, mana yang lebih enak buat antum? Antum dikasih, murni dikasih, apa antum ikhtiar kemudian mendapatkan dan itu menjadi milik antum? Antum dikasih hadiah murni tanpa upaya, antum dikasih hadiah. Dibandingkan dengan antum usaha dan alhamdulillah dapat hasil dan itu milik antum. Mana yang lebih menyenangkan? Nah, hadiahnya senang, tetapi mana yang lebih berpotensi untuk berkah dan terus-menerus dimiliki? Itu apa yang antum usahakan. Dibandingkan dengan hadiah dan pemberian murni dari orang tanpa usaha. Iya. Dan begitu pula lah ini. Nu'tihi minha. Orang yang cuma dapat hadiah terus, hadiah terus. Ingat, orang yang kebiasaan dapat hadiah belaka tanpa usaha, maka dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan tidak pernah puas dengan hadiah-hadiah tersebut dan akan mencari hadiah terus. Terus begitu ya, terus selalu begitu. Beda dengan orang yang beramal dan bekerja. Iya. Dia dapat hasil dari usahanya, dari kerjanya, itu senang banget dia. Diimet-imet dan berkah. Dan bahkan kadang-kadang dia nggak mengharapkan lebih dari ini. Ini cukup nih, alhamdulillah. Rata-rata gitu. Ya. Maka antum lihat orang-orang yang Allah berikan yang haram buat dia, Allah berikan. Tapi nggak pernah puas. Karena dia tidak berusaha secara syar'i, secara halal nggak puas dia. Begitu pula dengan ahli dunia yang mencari dan mengejar dunia belaka. Allah kasih, selalu Allah kasih. Tanpa usaha syar'i dia Allah kasih terus, Allah kasih. Kebiasaan dia dengan dikasih Allah bergelimang, terperdaya, tertipu dan akhirnya dia nggak pernah puas. Suatu ketika kakak kelas ana sekarang udah jadi ustadz ya tentu ya. Ada yang pernah dengar nggak? Ustadz namanya Jeffrey Bajri. Ada yang pernah bilang? Anda nggak tahu antum pernah bilang? Jeffrey Bajri namanya. Itu dulu kakak kelas sana sekaligus ketua kamar ya. Suatu ketika kita melihat ada suatu cover pakai V. Ada suatu cover itu ada penyanyi laki-laki ya. Sekitar 3 orang. Salah satu dari penyanyi itu nggak pakai baju. Dan di seluruh tubuhnya tato. Seluruh tubuhnya tato. Maka kata Ustadz Jeffrey ini, antum tahu nggak kenapa dia tuh tatoan begini? Ana jawab, ya karena emang enak gitu. Maksudnya menurut dia itu membanggakan. Enggak. Karena dia nggak pernah puas, makanya badannya ditato. Iya, beneran. Jawabannya, maksudnya kisah kecil ini sampai sekarang Ana selalu ingat. Oh iya. Antum akan lihat orang-orang yang bertato menunjukkan dia nggak puas. Dia nggak puas. Sampai diri ditato, saking nggak puasnya gitu. Dia selalu pengen eksperimen dunia. Nah, ada nggak ustadz
yang banyak ngaji kitab atau membaca kitab kemudian saking nggak puasnya sama kitab dia tatoin dirinya. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Antum akan lihat sekali ada orang mentato, main sepak bola mentato dirinya. Makin banyak tatonya, makin banyak tatonya. Itu saking nggak puasnya dia. Begitu juga dengan yang menindik sampai ada yang kayak gini, bulat kayak gini, bolongnya. Ada yang di sini dibolongin. Ada yang lidahnya ditindik. Bahkan ada yang lidahnya dijadikan sleting. Itu orang-orang nggak puas itu jemaah. Nggak puas nyari dunia. Iya kata Allah, nu'tihi minha, dikasih sama Allah, dikasih terus sama Allah tuh. Kemudahan-kemudahan dunia sampai dia menyiksa dirinya dengan kehausan demi kehausan. Udah gitu di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia nggak punya apa-apa dari bagian. Ajib, kesian ya kawan. Beda dengan orang man kana yuridu harthal akhirah, yang mengincar akhirat, kata Allah apa? Nazid lahu. Nazid artinya kami tambahkan, lahu artinya milik dia. Maka nanti yang akan Allah berikan di surga itu milik orang-orang beriman, milik mereka. Khalas. Terserah tasarrufnya, mau diapain itu pemilikan mereka. Iya terserah. Itu di akhirat, belum di dunia jemaah. Di dunia Allah berikan yang terbaik buat orang beriman yang mencari akhirat. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa amma ma warada fi sunnati wa kalami salafi min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah fakatsirun jiddan. Dan yang tercantum dalam as-sunnah dan perkataan salaf yang menamakan makna ini dengan niat maka sangatlah banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, kata Nabi SAW apa? Innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia itu, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan kembali berdasarkan niatan-niatan mereka. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Dan akan hussila, akan terwujud, akan terkuak apa-apa yang ada di dalam dada dari niatan-niatan kebencian dan semisalnya. Akan terkuak semuanya. Ada satu waqfah, yaitu momentum yang ana baca di media sosial. Sebuah screenshot dari seseorang di media sosialnya. Nah, kebetulan qadarullah lagi baca gitu, ada poster atau screenshot, bukan poster, screenshot. Screenshot tulisan seorang ustadz di statusnya simple, ustaz. Simple. Kata ustadz tersebut, ada kalanya seorang dai ketika dia melihat kajiannya dihadiri banyak orang, ketika dia melihat kajian online-nya atau posternya disukai banyak orang, disebar di mana-mana, ada kayak seorang dai melihat gitu, dan dia senang dan dia mengira bahwasanya pahala dia begitu banyak. Namun saat dia bertemu dengan Allah, tetibanya Allah bongkar semua isi hatinya dan tidak tersisa apapun dari dirinya kecuali riya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak tersisa apapun dari dirinya kecuali riya, dan dia tidak sadar akan riya tersebut. Wa hussila ma fis sudur. Di dunia enggak ada yang bisa memvonis fulan riya, fulan takabbur, fulan sum'ah. Enggak, susah. Iya. Tetapi di akhirat terkuak semuanya. Karena boleh jadi yang sangat soleh tampaknya di mata kita, tapi di akhirat Allah lebih tahu. Dan boleh jadi orang yang biasa-biasa saja di dunia, malah justru dia memiliki niatan yang jauh lebih soleh dan lebih tulus daripada kita. Bahkan ikhwan, ajib, Anda mendengar belakangan ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam sebuah kajian kitab, Allah musta'an, Anda lupa kitabnya, ada berapa kitab ya. Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mensyarah kitab tersebut dan memberikan tanbih
Ada keajaiban jemaah, kata beliau. Sebagian penuntut ilmu yang udah kenal sunnah nih, udah kenal sunnah, sebagian ahli ngaji, udah biasa ngaji, itu ibadahnya jauh lebih kurang daripada orang awam yang belum ngaji. Ke masjid orang awam lebih mudah, lebih awal datang ke masjid dengan keawaman mereka hanya meminta Allah, ridha Allah Ta'ala. Sementara kita yang kenal sunnah itu qomat baru datang. Qomat baru datang. Ini kena banget di anak ikhwan. Ya. Ya. Tapi bisa jadi karena apa? Dan kemudian Anda juga boleh tambahkan sedikit, bukan menambahkan kalimat beliau, tapi dari kalimat tersebut Anda teringat dengan kenyataan. Boleh jadi orang-orang yang kata kita, orang yang kita sebut mereka orang awam, boleh jadi mereka lebih tulus daripada kita dalam beberapa amalan mereka. Boleh jadi, boleh jadi. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang awam dalam menolong, dalam membantu lebih tulus daripada kita lebih tulus daripada kita dalam menolong atau membantu. Kadang kita membantu dengan pamrih karena sesama sunnah. Ya. Tetapi mereka menolong kadang-kadang ya karena enggak mengingat ini sunnah atau bukan. Tolong aja. Enggak begitu ya. Ya, ini azan berapa menit lagi ya, Pak? 1. Ya. Jadi hati-hati dengan niatan. Karena manusia akan dibangkitkan nanti dan terkuak niatan-niatan dia. Dan kita jangan menyibukkan diri dengan niatan orang. Karena boleh jadi niatan kita jauh lebih bobrok daripada persangkaan kita terhadap orang tersebut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kita lanjutkan sabda Nabi SAW setelah salat Isya, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthibta 'alayha hatta al-luqmata taj'aluha fi imra'atik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah engkau menafkahi suatu nafkah yang kau maksudkan dengannya wajah Allah, yaitu engkau menafkahi suatu nafkah dengan keikhlasan, melainkan uthibta 'alaiha, engkau akan diberikan ganjaran atas nafkah tersebut. Ya. Apa arti nafkah, ikhwan? Nafkah itu membelanjakan harta. Ya, nafkah itu membelanjakan harta. Nah, membelanjakan harta itu ada dua macam. Imma nafkah li nafsihi, yaitu membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Imma nafkah untuk li ghairihi. Ya. Imma nafkah untuk li ghairihi, atau selainnya, untuk selain diri sendiri. Nafkah untuk selain diri kita ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu orang yang ada di bawah tanggungan kita, yaitu istri yang paling utama, istri. Ya. Kemudian anak. Kemudian budak kalau punya. Dan orang yang kita pekerjakan, seperti pegawai yang kita pekerjakan, itu wajib dinafkahi sesuai kontraknya. Ini wajib.
Dan kemudian orang tua dengan syarat satu, kita memiliki kelebihan harta, dan dua, orang tua tersebut membutuhkan nafkah kita, maka itu baru menjadi hukumnya wajib menafkahi orang tua. Adapun kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum menafkahi orang tua tidak wajib. Apa syaratnya? Kita memiliki kelebihan harta setelah kewajiban, dan yang kedua apa? Orang tua membutuhkannya. Ya, mungkin karena miskin atau kurang. Adapun kalau misalnya salah satunya tidak terwujud syarat tersebut, maka tidak wajib. Contoh, orang tua kita atau kita memiliki kelebihan uang, dan ini syarat pertama terwujud. Syarat kedua, orang tua kita tidak butuh karena kaya, maka tidak wajib kita menafkahi orang tua. Atau yang gambaran kedua, ya, orang tua kita sangat butuh dengan bantuan kita, tetapi kita tidak memiliki kelebihan harta, melainkan kita baru bisa menggugurkan kewajiban nafkah istri saja, maka ini juga tidak wajib. Ya begitu, tidak wajib. Tidaklah engkau menafkahi suatu nafkah yang engkau maksudkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan thawab, ganjaran dengan sebab nafkah tersebut. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai luqmah, sesuap makanan yang engkau jadikan di mulut istrimu. Di mulut istrimu. Ada beberapa tafsiran untuk luqmah taj'aluha fi imra'atik. Ada yang menafsirkan zahirnya, maknanya adalah engkau menyuap langsung ke istrimu. Ini makna zahirnya gitu. Jadi seorang suami menyendokin, suapin makanan ke istrinya karena sayang, itu diganjari sebagai pahala nafkah juga. Itu ada yang maknanya begitu. Jadi itu pun berpahala, pahala nafkah dan pahala bercanda dengan istri. Muda'abah dengan istri itu berpahala. Apa dalilnya ya ikhwan? Muda'abah, manja-manjaan sama istri itu berpahala. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menikah. Ya, kemudian Nabi SAW suatu ketika bertanya kepada Jabir, "Tazawwajta? Engkau sudah menikah?" Kata beliau, "Bala ya Rasulullah." "Na'am." "Bikran aw muthayyiba?" Bikran aw thayyiba? Apa artinya? Kamu menikah dengan gadis apa? Perawan atau janda? Gitu ya. Perawan atau janda? Apa jawabannya? Bal thayyiba ya Rasulullah. Saya nikah sama apa? Masuk sini. Nikah sama janda ya Rasulullah. Ini menunjukkan bolehnya seseorang boleh seseorang bertanya kepada mutazawwij atau orang yang nikah, boleh bertanya kepadanya, nikahnya sama perawan apa janda, itu boleh. Asal ada kepentingan. Ya, kalau nggak ada kepentingan, sesuatu yang tidak baik, ngapain coba nanya ke antum? Bapak waktu dulu nikah sama janda perawan, Ustadz ngapain nanya gitu? Ya, orang jadi kan ngapain nanya kayak gitu? Tapi kalau ada kepentingan seperti nasihat, dan ini Rasulullah pasti bertanya gitu, ada kepentingan nasihat mungkin, ya. Dan ternyata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau nikah sama janda. Maka apa kata Nabi SAW? Halla tazawwajta bikra. Aduh, coba kalau misalnya engkau nikah sama perawan. Tuda'ibuka hiya wa hiya wa anta tuda'ibuha. Kalau perawan itu dia bisa bercanda manja-manjaan sama kamu, dan kamu bisa manja-manjaan sama dia. Ini menunjukkan jemaah
fadilah atau keutamaan menikah dengan perawan, taib ya. Dan kemudian fadilah keutamaan menikah dengan keutamaan bercanda dan bermanja-manjaan dengan istri. Itu ada nilai pahalanya. Iya. Begitu. Dan seseorang, kita ahlu sunnah yang sudah ngaji, kalau kita menerapkan bercanda dengan istri hatta sudah berusia tua, bercanda dan manja-manja dengan istri dengan berdasarkan hadis yang barusan kita ucapkan, dapat pahala. Dapat pahala. Iya, dapat pahala. Mungkin bisa di antara bentuk bercandanya atau manja-manjaannya saling menyuap makanan. Itu menurut pemahaman zahir dari sebagian hadis, dari sebagian ulama terhadap hatta luqmata taj'aluha fi imratik, sampai sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu bernilai nafkah dan juga bernilai pahala muda'abah, manja-manjaan sama bini. Itu dapat 2 pahala ya. Nah, dapat 2 pahala. Tapi sebagian ulama lainnya memahami makna hatta luqmata fi taj'aluha fi imra'atik, yaitu bukan pemahaman zahirnya, melainkan maksudnya lebih umum daripada itu. Itu sampai hal terkecil yang engkau berikan kepada istrimu itu bernilai nafkah. Dan di antara hal kecil dari segi mungkin kuantiti adalah sesuap nasi. Kalau sesuap nasi itu bernilai pahala, apalah lagi yang lebih besar darinya, kebutuhan primer, sandang dan pangan misalnya, dan papan. Maka semua itu bernilai nafkah. Maka siapapun di antara kita ya ikhwas sekalian, ya terutama rijal, laki-laki ini rijal ya. Maka siapapun di antara kita yang mencari nafkah untuk istri, ketahuilah Anda sedang berada di trek pahala. Di trek pahala. Maka walaupun nilai 500, 1000 memberikan sesuatu ke istri berupa permen saja, kalau kita ingat hadis ini ada pahalanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjari para pria di sini, para rijal, para bapak-bapak yang mencari nafkah karena kewajiban atas dirinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu kenapa martabatnya di atas perempuan secara syar'i? Ya, karena di antaranya wa bima anfaqu min amwalihim. Di antara sebabnya adalah apa yang telah dinafkahkan dari harta-harta mereka. Dan kenapa haknya laki-laki atau suami itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada hak orang tuanya istri. Kenapa? Karena nafkah. Karena nafkah. Maka di balik nafkah ini ada syariat-syariat, hak-hak yang besar dan juga pahala yang berlimpah. Begitu jemaah sekalian. Maka jangan remehkan yang namanya nafkah terhadap anak, terhadap istri, bahkan terhadap anak, karena nafkah halal itu berkah, menghasilkan insyaallah anak yang saleh, anak yang berkah. Di antara kisahnya udah pernah Anda sampaikan mungkin di sini, yaitu kisah Muhammad bin Jarir At-Tabari yang disebut Ibnu Jarir At-Tabari. Bapaknya Imam At-Tabari ini pengen jadi ulama, tapi nggak kesampaian karena kapasitas benaknya itu nggak cukup buat jadi ulama. Untuk jadi ulama, bahkan jadi ustadz sekalipun jemaah, kalau memang kapasitasnya nggak bisa. Nggak semua orang belajar agama kemudian bisa kelak jadi ustadz beneran, belum tentu ikhwan. Karena ada hal-hal lain, kapasitasnya, sikapnya, kemampuannya, attitude-nya dan seterusnya. Baik, ini bapaknya At-Tabari nggak bisa jadi ulama. Akhirnya dia berazam, bismillah, biarpun saya nggak jadi ulama, anak saya insya Allah yang jadi ulama, saya doain. Sekarang tugas saya hanyalah cari nafkah, dagang. Akhirnya berletih-letih beliau cari nafkah. Untuk apa niatannya apa? Niatannya dia pengen memberikan lukmah demi lukmah, sesuap demi sesuap buat anaknya yang halal, berkah, dan doakan semoga dengan makanan ini dia tumbuh menjadi anak yang saleh dan juga berilmu. Maka kalau misalnya beliau bisa seperti itu, Allah Maha mampu untuk menjadikan kita sebagai bapak-bapak yang
insyaallah anak-anak kita lebih baik dari kita insyaallah taala. Maka jangan sesali keterpurukan ilmu kita. Tapi sesalilah kalau misalnya kita sampai hari gini belum punya niatan supaya anak kita lebih baik daripada kita. Maka dengan luqmah tersebut insyaallah, dengan luqmah yang berkah, suapan-suapan nasi nafkah yang berkah, insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan apa yang terbaik buat keluarga kita biidznillah ta'ala. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.